Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan berpresentasi mengenai materi anggaran pendapatan dan belanja negara dari Prodi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Di sini saya akan berpresentasi mengenai materi, yakni yang pertama ada pengertian anggaran, yang kedua ada kebijakan anggaran, dan yang terakhir ada kebijakan anggaran pendapatan belanja negara atau disebut juga dengan APBN di dalam pengalaman Indonesia. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Rida Auliadani dengan NIM B1B122031 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Unja. Di sini saya berpresentasi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Wirmi dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yakni pengertian anggaran. Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan sehingga proses pelaksanaan terkendali. Kita masuk ke anggaran sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, anggaran juga memiliki pengertian tersendiri. Berikut ini merupakan para ahli yang mengemukakan pengertian anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Fungsi anggaran dalam perusahaan atau organisasi. Ada dua fungsi di dalam fungsi anggaran tersebut. Yang pertama ada fungsi pelaksanaan dan fungsi perencanaan. Fungsi pelaksanaan, anggaran menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, anggaran sangat berperan dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Anggaran juga memiliki fungsi dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dan menjadi pedoman dalam hal unit moneter untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi, sehingga perencanaan yang dibuat lebih matang dan terarah sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Masuk ke manfaat anggaran. Anggaran mempunyai banyak manfaat bagi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang pertama ada memotivasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peralatan semaksimal mungkin dan menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang kurang perlu. Yang keempat ada mengetahui kelemahan pada perusahaan atau organisasi. Yang kelima, memiliki sebuah perencanaan yang terpadu. Yang keenam, sebagai pedoman dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk evaluasi kegiatan perusahaan atau organisasi. Masuk kebijakan anggaran, yakni materi yang kedua. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kebijakan anggaran merupakan kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Yang ke-8, kebijakan anggaran. Masih tetap kita masuk ke dalam kebijakan anggaran. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang. Anggaran menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, anggaran sangat berperan dalam mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, ada kebijakan anggaran tidak berimbang.
anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit atau defisit budget dan anggaran surplus atau surplus budget. Pada tahun tertentu, pemerintah pada umumnya mengalami surplus atau defisit dalam anggarannya. Masuk ke dalam C, kebijakan anggaran pendapatan belanja negara di dalam pengalaman Indonesia sendiri. Kebijakan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia merujuk pada kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan negara, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa pengalaman dan perkembangan penting terkait dengan kebijakan APBN di Indonesia. Kesimpulan tentang anggaran atau baik itu anggaran pemerintah, bisnis, atau individu adalah bahwa anggaran adalah alat yang sangat penting dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan sumber daya. Baik, sekian dari saya. Semoga teman-teman sekalian dapat menyimak serta semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya jelaskan dan di dalam mengambil poin-poin penting yang telah saya jelaskan. Kalian dapat, semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur teman-teman.